Oke, selamat pagi semuanya. Halo anak-anak Ambon, ya anak kelas 7 ya. Eh, masih ingat dengan Bapak ya? Nah, Bapak Pak Matius. Ya, kemarin sudah diperkenalkan oleh Pak Steve dan Bapak juga sudah bergabung dengan Ibu Marlene ya di kelas 7 untuk ngajar PKN juga nanti. Nah, hari ini Bapak dapat kesempatan untuk ngajar di kelas 7, yaitu ngajar agama, melanjutkan Pak Stef kemarin. Oke, Bapak berharap ya, meskipun ini Bapak ngajar dari jauh dan sudah rekam terlebih dahulu, tapi tidak mengurangi bagaimana apa yang Bapak sampaikan itu bisa membuat kalian mengerti, paham, dan mencerna dengan baik ya. Oke. Oke. Ya, sebelum nanti kita mulai pelajaran kita, anak-anak semua, mari kita berdoa ya. Silakan kalian berdoa masing-masing juga. Oke, berdoa mulai. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini untuk kami belajar Tuhan. Kami mau belajar daripada kisah agung kisah agung, yaitu peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kemarin Tuhan bersama dengan Pak Stef, kami sudah belajar tentang bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dan juga menciptakan manusia. Pada hari ini kami akan belajar bagaimana peristiwa kejatuhan itu terjadi. Tuhan sendiri yang menuntun anak-anak-Mu Tuhan, baik anak-anak kelas 7 maupun hamba-Mu yang mengajar. Kiranya Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Mu, memberikan kami kekuatan, pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, Bapak akan share screen-nya. Oke, ya ini dia. Bapak mulai. Oke, hari ini kita belajar tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa ya, yaitu nanti di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Oke. Ya, kita sudah berdoa ya. Nanti yang belum berdoa silakan berdoa. Oke. Kita mulai. Ya. Bapak berharap kalian sudah mengikuti instruksi ya, yaitu membaca terlebih dahulu Kejadian 1 ayat 16 sampai 17 dan juga Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ya, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ya. Jawablah sesuai dengan pemahaman kalian. Ya, Bapak percaya kalian sudah tulis ya. Saya nanti di kolom komentar Google Classroom ya, bagaimana jawaban kalian. Ya, ini dia pertanyaannya ya. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang menuntun penjelasan Bapak tentang materi kejatuhan hari ini ya. Oke, kita lanjut. Ya, tapi kita review dulu ya pelajaran minggu lalu. Oke. Wait. Iya. Sorry. Jadi kita belajar minggu lalu itu dengan Pak Stef ya. Kita belajar tentang penciptaan ya. Nanti kalian baca dulu ya dengan cermat. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Oke, kita mulai ya apa yang kita pelajari minggu lalu ya. Yang pertama, manusia adalah puncak ciptaan Allah atau mahkota ciptaan ya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ingat, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Setelah Allah menciptakan selama 6 hari, nah, pada hari yang ke-6 itu manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Lalu yang kedua, ya, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada waria, tidak ada lesbian atau gay. Tuhan menciptakan dari mulanya jelas sekali, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu, laki-laki dan perempuan ini sama-sama adalah gambar Allah. Jadi anak-anak sekalian juga, keseluruhan diri kalian, ya, baik tubuh maupun roh adalah gambar Allah. Apa adanya kalian? Apa adanya Bapa adalah gambar dan rupa Allah. Selanjutnya, ya, sabar ya. Oke. Manusia sebagai gambar rupa Allah berarti manusia mempunyai kemampuan atau kapasitas-kapasitas untuk mewakili dan mencerminkan Allah di bumi. Dengan kata lain, anak-anak, dengan melihat manusia, kita melihat bahwa Allah itu ada. Ya, memang ya segala sesuatu, keindahan alam, langit yang menakjubkan, bintang-bintang yang indah, menunjukkan bahwa Allah itu adalah pencipta yang agung. Tetapi manusia lebih lagi menyatakan bahwa Allah itu ada. Karena apa? Manusia, Bapak dan juga anak-anak sekalian adalah gambar dan rupa Allah. Nah, lalu apa artinya menjadi gambar dan rupa Allah? Ya, kita lihat ya pengertiannya. Setidaknya ya, berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, yang pertama, ya, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan yang mempunyai kemampuan untuk berelasi. Jadi yang pertama bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mewakili Allah atau mencerminkan Allah melalui kemampuannya berelasi. Ya, karena waktu pertama diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi makanya ya manusia itu bisa berteman, berpacaran, berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup bernegara, dan terutama relasi dengan Allah sendiri. Ya, jadi kemampuan ini sama seperti Allah juga yang berelasi. Oke. Yang kedua adalah Allah juga memberkati manusia dengan kemampuan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Ya, sama seperti Allah telah memenuhi bumi dengan segala ciptaannya selama 6 hari. Jadi manusia serupa dengan Allah dengan cara beranak cucu. Yang ketiga, Allah juga memberikan kuasa kepada manusia untuk memerintah bumi dan seluruh ciptaan yang lain. Nah, dalam hal ini juga manusia serupa dengan Allah. Ya, bagaimana manusia mengusahakan menata bumi bagi kemuliaan Allah. Contohnya ya, manusia bisa membangun kerajaan, ya dari kerajaan zaman kerajaan Saul, Daud, berbagai kerajaannya, kemudian membangun kebudayaan, membuat taman yang indah, membangun dan menata kota, mengelola peternakan ayam, ikan, sapi, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Jadi, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, setidaknya ada 3 hal tadi ya, yaitu dalam relasi, kemudian bagaimana beranak cucu memenuhi bumi, dan kemampuan untuk berkuasa dan mengelola bumi. Nah, manusia, itu artinya menjadi gambar dan rupa Allah. Ya, oke. Selanjutnya, ya, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, Bapak mau kalian mengingat hal-hal berikut ini. Ya, oke. Jadi sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa, ketika mereka ada di Taman Eden, mereka adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna. Artinya tidak rusak. Ya. Lalu juga Adam dan Hawa taat sepenuhnya kepada Allah.
ya, dengan sempurna ya. Karena firman Allah itu tertulis dalam hati mereka. Tetapi Allah juga tidak menciptakan Adam dan Hawa itu sebagai robot. Apa-apa dia tidak bisa melakukan hal yang lain selain yang diperintahkan. Itu robot, ya. Tetapi manusia memiliki pilihan bebas. Jadi dia punya kebebasan kehendak untuk memilih apakah dia taat atau tidak taat. Jadi itulah keadaan Adam ya. Lalu juga ingat, Adam diberikan perintah khusus ya untuk menguji ketaatan mereka ya, yaitu tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itu di Kejadian 2 ayat 17 ya. Nanti silakan baca. Oke, jadi itu hal yang harus kalian ingat sebelum kita masuk belajar hari ini. Oke, lanjut ya. Oke, kita lihat tujuan pelajaran hari ini. Ya, ada 3 ya. Nanti belajar tentang pengertian dosa, lalu strategi apa yang digunakan iblis sehingga manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Lalu murid mampu menjelaskan apa respon Adam dan Hawa setelah mendengar perkataan ular. Oke? Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kita masuk ke materi hari ini. Ya. Kalian tahu nggak sih apa pengertian dosa? Mungkin kalian pernah belajar ya di sekolah minggu, atau mungkin di SD kalian juga belajar. Tapi Bapak mau kalian ingat lagi ya, artinya berdosa. Ya, dosa adalah segala perbuatan, pikiran, dan perkataan yang melanggar atau tidak taat kepada hukum atau perintah Allah. Ya, tidak taat kepada firman Allah. Ya, itu adalah dosa. Tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, maksudkan bagi manusia. Begitu ya. Lalu yang kedua, kita lihat di sini. Dosa itu ada 2 jenis. Ya. Ada yang namanya dosa asal atau dosa warisan. Yaitu keadaan manusia yang tercemar oleh dosa sebagai akibat dari kejatuhan nenek moyang pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. Ini akan kita pelajari hari ini ya. Bahwa ternyata dosa Adam itu berdampak kepada seluruh umat manusia yang menjadi keturunannya. Oke? Jadi dosa Adam ini, kecemaran daripada dosa Adam itu mempengaruhi seluruh manusia. Sama kayak 1 gelas air, dan dimasukkan setetes tinta ya. Lalu seluruh air itu menjadi tercemar. Ya, itu adalah dosa asal. Jadi Bapak dan juga anak-anak sekalian berdosa karena dosa Adam. Kita mewarisi dosa atau kecemaran daripada Adam. Oke. Yang kedua adalah dosa aktual atau dosa pribadi. Jadi Bapak dan juga anak-anak juga ternyata melakukan dosa-dosa pribadi yang dilakukan setiap orang ya. Jadi setiap orang juga melakukan dosanya sendiri. Karena memang dirinya ini adalah, atau manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu adalah gambar rupa Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oke. Jadi itu adalah akibat dari kejatuhan itu, semua manusia jadi berdosa. Itu adalah keadaan Bapak dan juga anak-anak sekalian. Lalu, ya kita lanjut ya. Ya. Bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Ada yang tahu? Ya, Bapak sudah meminta kalian baca ayat-ayatnya ya. Yang tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Oke. Yang pertama,
manusia tertipu oleh strategi licik dari si iblis atau ular. Ya, jadi ular itu dipakai iblis untuk menipu manusia. Hal yang kedua adalah manusia karena kehendaknya sendiri juga lebih memilih untuk mendengar kata-kata iblis daripada menaati firman atau perintah Allah. Ingat tadi bahwa manusia punya kehendak bebas ya, meskipun mereka sebelum kejatuhan itu mampu untuk menaati Allah secara sempurna, tapi mereka punya kehendak bebas. Ingat itu. Oke. Selanjutnya, ya, lalu strategi licik luar itu seperti apa? Oke, kita lihat ya. Iblis berdusta dengan cara memutarbalikkan firman Allah. Nah, coba kalian bandingkan ya. Kita bandingkan perkataan Allah dengan perkataan iblis. Seperti apa ya diputarbalikkan? Ya, ayo kita temukan perbedaannya. Ya, ini yang pertama. Ini firman Allah ya. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, perhatikannya. Lalu lihat apa yang dikatakan iblis kepada Hawa. Ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, oh, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, coba lihat perbedaannya ya. Lihat ini. Allah bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi hanya satu saja tidak boleh dimakan, yaitu buah ya ini, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada di tengah taman. Tapi iblis dia memutarbalikkan ya, lihat ini. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buah itu, bukan? Jadi itu adalah strategi licik dari iblis ya. Oke. Selanjutnya, lalu kita lihat lagi perbandingan yang kedua. Allah bilang kepada Hawa, kalau kamu makan buah itu, pastilah engkau mati. Ya, tapi iblis bilang tidak. Lihat ini, ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, oh tidak Hawa, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu yang kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, ini tipuan iblis. Kenapa? Karena Allah bilang, pada waktu engkau makannya, pasti engkau mati. Iblis bilang, oh kamu tidak akan mati. Allah menutupi sesuatu dari kamu. Kita lihat. Iblis bilang, matamu akan terbuka. Ya, engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, seharusnya manusia itu menjawab apa ya? Seharusnya mereka bilang, oh tidak iblis. Ya, oh tidak ular. Kami sudah seperti Allah, karena kami adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi di sini tidak terjadi ya. Jadi, iblis ini rupanya berhasil menipu manusia. Ya, dan memang berhasil ya. Oke, selanjutnya. Ya, sabar. Selanjutnya, lalu apa yang kita pahami tadi ya, yang strategi ularnya, Bapak sudah jelaskan ya. Ular menipu Hawa dengan cara memutarbalikkan firman Allah. Ular berusaha berdusta, membuat manusia itu tidak mempercayai firman Allah. Jadi dia mulai membuat si Hawa meragukan firman Allah. Benar nggak ya Allah mengasihi aku? Kok Allah menyembunyikan sesuatu ya dari saya atau dari saya Adam dan Hawa? Ya itulah yang iblis berusaha
untuk menimbulkan keraguan-raguan dalam hati Hawa. Dia mulai berdusta ya. Dia berbuat seolah-olah ini ya, perkataannya lah yang benar, yaitu si ular. Dan menuduh Allah telah mendustai manusia. Ini secara tidak langsung ya anak-anak. Oke. Nah, ayo, siapa yang masih suka menipu atau berdusta? Tipu papa mama, tipu teman, nyontek, dan lain sebagainya. Ingat ya, iblis itu adalah bapa segala dusta. Ya. Nah, siapa yang suka menipu, berdusta, artinya dia berkawan dengan si iblis, bapa segala dusta. Ingat nanti ya, kalau kalian ulangan, ujian, ingatkan teman-temanmu. Ingat, jangan berkawan dengan si iblis. Iblis adalah bapa segala dusta. Ya, jadi kalau anak-anak berdusta atau suka menipu, marilah kita bertobat ya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan. Bapak juga begitu ya. Jadi kita harus memeriksa diri kita dan berkata jujur. Oke? Selanjutnya. Ya, kemudian mari kita berpikir sejenak ya. Nah, apakah peristiwa dalam kejadian 3, 1 sampai 6 itu benar-benar terjadi ya? Apakah dia ini peristiwa historis? Ya. Ya. Masa sih ada ular yang bisa bicara dalam bahasa manusia? Nah, jawabannya adalah benar, ini adalah peristiwa historis. Itu benar-benar terjadi. Jadi, nanti kalian baca ya, Roma pasal 5 ya, dan khususnya di ayat 14 ini, ya, Paulus menyebut bahwa akibat dosa Adam, manusia semuanya berada atau masuk ke dalam dosa. Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam. Jadi Adam itu adalah tokoh yang ada dalam sejarah. Sungguh-sungguh nenek moyang manusia yang pertama. Lalu, ular itu bisa bicara karena apa? Simpelnya bahwa ular itu dipakai oleh iblis. Lalu yang kedua, ini adalah tanda kejatuhan dalam dosa. Seharusnya manusia yang memerintah ciptaan yang lain, itu adalah perintah Allah. Jadi ada Allah, lalu manusia, lalu alam, dan seluruh ciptaan yang lainnya. Tetapi si ular sebagai ciptaan ini mulai mau memerintah manusia. Ya, jadi ada kekacauan di sini akibat dosa. Ya, ini adalah pengaruh yang diberikan oleh si iblis. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana Hawa meresponi. Apa sih yang dirasakan dan kemudian dilakukan Hawa setelah mendengar perkataan ular ya? Pertama, pada godaan yang pertama, Hawa mulai terpengaruh. Lihat jawaban Hawa ya. Ya. Lalu saat perempuan itu, pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya. Jadi lihat ini ada tanda merah ya. Bapak sengaja merahkan supaya kalian bisa bedakan. Ada firman Allah bilang, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya, pastilah engkau mati. Tidak ada kata-kata ini nih dari Allah. Tapi karena perkataan ular sudah mulai bekerja dalam hati Hawa, ya, kemudian dia sudah mulai menambahkan sendiri firman Tuhan. Nah, jadi tidak boleh ya, firman Tuhan bilang tidak boleh ditambah-tambahkan apa yang sudah tertulis. Jangan dikurangi, jangan ditambahkan. Mungkin kalian pernah dengar ayat itu ya. Oke. Selanjutnya. Pada godaan yang kedua. Ya. Ingat ya, siapa yang suka menggoda ini sama dengan si iblis. Oke. Godaan yang kedua. Kemudian Adam dan Hawa ya.
ingat ya bahwa waktu itu Adam juga ada bersama dengan Hawa ya. Jadi mereka mulai terpengaruh, mereka tertipu oleh si iblis atau ular yang licik ini, sehingga mereka tidak taat kepada firman Allah. Jadi perhatikan ayat ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Lihat ya, sedap kelihatan. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oh, Adam juga ada di situ. Ternyata Adam ini kelihatannya dia berdiri di belakang, membiarkan Hawa untuk berbincang-bincang dengan si ular. Ya, ini juga kesalahan Adam ya. Lihat di sini. Jadi manusia itu terjatuh oleh kehendaknya sendiri. Ya, mereka kemudian memilih untuk lebih mendengarkan kata-kata ular daripada taat kepada firman Allah. Lalu juga mereka ternyata tertarik dengan apa yang dikatakan ular ya, bahwa buah ini memberikan pengertian tentang yang baik dan yang jahat. Wow, menarik ini ya. Kita akan menjadi seperti Allah. Itu harapan mereka ketika memutuskan untuk mengambil dan memakan buah itu. Kita lanjut ya. Ya, jadi mereka tergoda oleh keinginan hati mereka sendiri. Ya, ingat tadi bahwa Adam dan Hawa sebagai manusia memiliki kehendak bebas. Sampai sekarang pun masih begitu. Manusia punya kehendak bebas. Ya, selanjutnya. Lalu mungkin kita pernah bertanya ya, Bapak waktu kecil juga sebelum belajar bertanya, kenapa sih makan buah saja itu disebut dikatakan berdosa? Lalu seluruh alam, semua umat manusia harus merasakan akibat hukuman Allah atas dosa. Kenapa ya makan buah saja itu merupakan dosa? Ya, anak-anak pasti sudah bisa tebak ya. Kita lihat alasannya. Satu, dengan memakan buah tersebut, berarti Adam dan Hawa lebih memilih mendengarkan kata-kata atau tipuan si iblis daripada taat kepada firman Allah. Ya, bukankah kita juga begitu? Terkadang kita lebih memilih untuk taat kepada godaan si iblis. Godaan untuk menyontek, godaan untuk mencuri misalnya, godaan untuk menipu orang tua, godaan untuk memukul teman, marah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah, dengan memakan buah tersebut, berarti bahwa manusia ingin menetapkan apa yang baik dan yang jahat menurut kehendak mereka sendiri, dan tidak mau tunduk di bawah firman Allah. Jadi ini adalah suatu bentuk pemberontakan. Ingat ya, suatu bentuk pemberontakan terhadap Allah. Seharusnya mereka tunduk kepada firman Allah. Tetapi mereka mau mendirikan, menetapkan apa yang baik dan yang jahat menurut pandangan mereka sendiri. Ini adalah suatu bentuk pemberontakan. Ya, itulah mengapa dosa Adam ini begitu berpengaruh bagi baik Adam sendiri dan seluruh umat manusia. Oke. Dan kita tahu bahwa dosa Adam itu berakibat sangat buruk, yaitu rusaknya relasi antara Adam dengan Hawa. Ya, itu yang kita pelajari nanti selanjutnya ya. Kalau ada kesempatan, dan belajar tentang bagaimana relasi manusia tadi ya. Ingat, manusia sebagai gambar rupa Allah memiliki kemampuan berelasi dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan juga alam, ciptaan yang lain. Tetapi karena kejatuhan, menjadi rusak. Ya, oke.
Itu pertemuan selanjutnya ya. Kita lihat di sini. Kesimpulan. Kita belajar apa sih hari ini? Sudah ngomong banyak. Pak Matius ini sudah ngomong banyak. Kira-kira apa yang kita simpulkan? Jadi ada 3 tadi. Dari 3 tujuan pelajaran tadi, ya ada. Kita bisa menyimpulkan. Adam dan Hawa sebagai gambar dan rupa Allah telah jatuh ke dalam dosa. Ingat. Kita juga adalah gambar dan rupa Allah. Keturunan Adam. Kita juga jatuh ke dalam dosa. Ingat, kita sudah berada di dalam dosa. Kita terlahir di dalam keberdosaan. Lalu dosa Adam dan Hawa adalah pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap perintah Allah. Lalu mereka jatuh dalam dosa karena mereka lebih memilih untuk mendengarkan tipuan cerdik si iblis yang memutarbalikkan firman Allah. Dan ingat, mereka juga tergoda oleh kehendak hati mereka sendiri untuk menjadi seperti Allah. Mereka mau menetapkan apa yang baik dan yang jahat menurut kehendak sendiri. Ya, itu juga seperti kita hari ini ya. Kita kadang-kadang dan cenderung untuk memilih kehendak kita sendiri daripada taat kepada firman Tuhan. Hayo ngaku. Ya, Bapak juga sering bergumul ya. Mari kita sama-sama berefleksi dan mohon ampun sama Tuhan ya. Oke anak-anak, tidak terasa. Sekarang kita masuk kepada tahap refleksi. Oke. Ya. Ini ada 3 pertanyaan refleksi ya. Jadi suruhannya adalah, pikirkanlah pertanyaan berikut. Kapan terakhir kali saya berbohong atau berkata tidak benar? Ya. Apakah saya seringkali disuka mendengarkan kata hati atau kehendak saya sendiri daripada taat kepada firman Allah? Nah, lebih banyak taatnya atau lebih banyak tidak taat? Oke ya. Lalu yang selanjutnya adalah, bagaimana ya caranya supaya kita membangun kembali relasi yang baik dengan Allah? Jika saya berbuat dosa, nah, tanyakan pada diri kalian sendiri. Apa ya jawabannya kira-kira? Pastilah melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib ya. Jadi Allah menerima kita, mengampuni dosa kita melalui pengorbanan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ditebus, disucikan dari dosanya, dan beroleh pengampunan Allah. Makanya nanti dalam doa anak-anak masing-masing, kalian sungguh-sungguh mengumpulkan pertanyaan ini, berdoa, minta ampun sama Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, atas semua kesalahan dan dosa yang pernah anak-anak buat, ya. Dan Bapak juga tentu akan berdoa, berefleksi. Minta ampun pada Tuhan untuk kecenderungan-kecenderungan mengikuti kehendak hati sendiri. Oke ya. Dan juga ingat, berjanjilah untuk berubah. Ada komitmen untuk berubah setelah kita berdoa ya. Oke. Demikian pelajaran hari ini ya. Kalau sempat nanti Bapak berharap kita bisa bincang-bincang di kolom komentar Google Classroom ya. Mungkin anak-anak sekalian punya pertanyaan, silakan tuliskan di sana. Oke? Terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini boleh membantu anak-anak sekalian untuk memikirkan firman Allah dan tahu bahwa Bapak dan juga anak-anak sekalian adalah gambar dan rupa Allah, tetapi sudah jatuh ke dalam dosa. Ya. Semoga apa yang Bapak pelajari hari ini menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak sekalian ya. Oke, demikian. Selamat melanjutkan pelajaran selanjutnya.
Bye.